Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nurul sampaikan ya. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Ibu berharap ya, walaupun dalam kondisi berpuasa ya, tetap bersemangat untuk belajar. Dan kalau Bu Nurul perhatikan ya, ekspresinya dan mimiknya ini semuanya tetap bugar ya, walaupun dalam kondisi berpuasa ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, saya meminta kalian untuk salah satu di antara kalian memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dipersilakan kepada Zaki untuk memimpin doa. Siap. Doa dengan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Terima kasih disampaikan kepada Zaki ya. Bu Nurul akan mengabsen ya kehadiran kalian hari ini. Siapa yang tidak masuk ya? Abdillah ada, Lilis Afgarina, Niko, Misbahul, Zandra. Oke. Ini ada 1, 2, 3 dan ada 5 orang yang tidak masuk ya. Yang izin mungkin punya kepentingan keluarga. Untuk yang sakit kita doakan mudah-mudahan teman kalian segera sehat ya. Dan untuk yang alpa yaitu Teguh Daniel, tolong dikonfirmasi anak ya. Untuk jika misalkan sakit mohon untuk mengirimkan surat, jangan sampai alpa. Begitu ya nak ya. Selanjutnya, guru membentuk keyakinan kelas dalam rangka membangun suasana belajar yang nyaman, aktif, dan kondusif. Yang pertama ada kreatif. Yang kedua ada nyaman. Yang ketiga asik. Yang keempat disiplin. Yang kelima tenang. Yang keenam damai. Yang ketujuh tertib. Dari apa yang sudah kalian tuliskan ada 7 ya, 7 keyakinan kelas. Baiklah anak-anak ya, supaya kalian belajar hari ini semakin bersemangat ya, Bu Nurul akan memutarkan sebuah lagu dan berharap kalian bersama-sama ya bernyanyi ya, mengikuti ini supaya kalian tambah bersemangat ya. Boleh sambil bernyanyi? Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengenal tentang konsep teks recon, bagaimana struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, pada kesempatan kali ini kalian diajak untuk mengalihwanakan teks recon. Apa itu Bu mengalihwanakan? Mengalihwanakan adalah mengubah bentuk teks recon menjadi bentuk yang lain. Tentunya untuk bisa mengalihwanakan teks recon, kalian harus tahu ya bagaimana caranya menyusun teks recon. Setelah ada teks reconnya, kemudian diubah bentuknya menjadi bentuk yang lain ya. Baik, Bu Nurul lanjutkan ya. Ini silakan dicermati gambar di depan ya. Gambar 1 ada gambarnya orang menulis ya. Gambar 2 ada gambarnya orang sukses ya. Gambar 3 itu gambarnya seorang siapa? Ada yang bisa menyebutkan itu gambarnya siapa? Seorang penulis. Penulis ya? Penulis apa? Dewi Lestari, yaitu seorang penulis buku ya. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira hubungan dari 3 gambar itu apa? Untuk gambar yang pertama itu dari hobi menulis. Terus yang kedua itu mempunyai keinginan untuk sukses dalam cakupan sukses dari apa yang ia tulis. Terus untuk gambar yang ketiga itu Dewi Lestari menikmati kesuksesannya dari perjuangan sebelumnya. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Karena gambar tersebut sebenarnya adalah
bagian dari background kronologi perjalanan hidup seorang Dewi Lestari. Berawal dari dia hobi menulis, kemudian dia itu tekun menikmati hobinya, akhirnya dia itu ingin meraih sukses, dan saat ini dia menjadi seorang penulis yang terkenal ya. Jadi siapa yang tidak tahu dengan Dewi Lestari. Nah, kaitannya dengan materi hari ini kira-kira apa? Ada yang ingin menyampaikan? Tadi kan mengalihwanakan teks recon. Jika dihubungkan dengan teks recon, apa sih maksud dari kronologi perjalanan hidup seorang Dewi Lestari? Teks recon pribadi yang menceritakan pengalaman Dewi Lestari dari perjuangan menuju kesuksesan. Oke, teks recon pribadi yang menceritakan kisah seorang Dewi Lestari dari perjuangannya, berawal dari hobi, berjuang, kemudian sekarang menjadi orang yang sukses dalam menulis, begitu ya. Jadi teks recon itu adalah cerita ulang ya. Jadi berarti perjalanan hidup seseorang itu bisa dijadikan sebagai ide inspirasi untuk menulis cerita ulang. Boleh. Ini salah satu jenis cerita ulang yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang lalu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengalihwanakan teks recon ke dalam bentuk teks lain dan menerbitkannya ke sebuah media cetak maupun digital. Jadi kegiatan belajar kalian hari ini yaitu akan melakukan konversi teks recon menjadi bentuk teks lain. Setelah jadi, nanti produk kerja kalian silakan diupload ke media sosial, begitu ya. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Baik, kalau cukup jelas ya, saya lanjut ya ke pembentukan kelompok anak-anak. Jadi saya akan menunjuk ketua kelompok, Ella Beni berdiri di sini. Kemudian Kuratul, Iza, akan saya setelkan lagu. Silakan yang lain berdiri mengelilingi 6 orang ini ya. Kemudian nanti silakan posisikan diri kalian ya sesuai dengan ketua kelompok yang kalian inginkan gitu. Setelah lagunya berakhir, gitu ya. Oke. Baik. Sudah, silahkan berdiri di samping mana ketua kelompok yang kalian inginkan. Yuk. Sebagai panduan, ya Bu Nurul akan menyampaikan kegiatan kalian hari ini, apa yang harus kalian lakukan bersama kelompok kalian. Yang pertama, yaitu kalian diharapkan mencari informasi tentang menguatkan kembali pemahaman tentang teks recon, mencari informasi tentang konsep, ya, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks recon. Setelah selesai, baru kalian akan mencari informasi tentang langkah-langkah menulis teks recon dari sumber belajar yang kalian baca. Dari mana sumber belajarnya? Iza sudah saya kirimi, minta tolong Iza dikirim ke grup kelas ya, untuk dicermati. Anak-anak, kalian boleh memilih saya mencari informasinya lewat YouTube sesuai dengan atau lewat dengan cukup membaca saja sesuai dengan tipe daya belajar kalian. Begitu ya nak ya? Poin 1, 2 sudah cukup jelas? Ya, oke. Setelah selesai, nanti anak-anak setelah selesai menemukan langkah dari kegiatan menulis teks recon, kita sampai pada kegiatan inti, yaitu di LK disebutkan buatlah teks recon dengan ide cerita atau pengalaman dari salah satu anggota kelompokmu. Jadi silakan berdiskusi dengan teman sekelompok ya. Silakan cari pengalamannya siapa nih, cerita ulangnya siapa nih yang akan dijadikan sebagai cerita yang nantinya akan diubah menjadi bentuk lain. Yang nomor B, lalu teks recon yang telah disusun ubahlah dalam bentuk ragam teks lain. Bisa dalam bentuk cerpen, bisa dalam bentuk cergam, puisi, anekdot, video, drama, dan lain-lain.
tidak disebutkan sesuai dengan kesukaan kalian, sesuai dengan masing-masing kelompok ya. Aspek penilaiannya tolong diperhatikan. Yang pertama adalah kreativitas produk konversi bersumber dari anggota kelompok, tampilan dan kekompakan dalam presentasi kelompok ya. Dengan waktu penyelesaian tugas adalah 20 menit. Selanjutnya, guru memberi waktu kepada siswa untuk mempelajari materi tentang langkah-langkah menulis teks recon dan mengonversi teks recon bersama anggota kelompoknya. Siswa dapat membaca informasi atau materi teks recon pada berbagai bentuk sumber belajar yang disediakan, yakni melalui buku, informasi pada YouTube, paparan materi dari web atau blog, dan slide dari Canva. Siswa dapat memilih materi dan sumber belajar sesuai dengan gaya belajar siswa. Saya persilakan kepada kelompok Askandano. Ya, ada kelompok Askandano. Oh, kelompok Askandano. Ya. Di sini kami mendapatkan informasi Dari? tentang teks recon itu Dari searching barusan. Terus kita juga mendapatkan kaidah kebahasaan, pengertian, jenis, dan juga strukturnya. Untuk pengertian dari teks recon sendiri yaitu teks yang menjelaskan peristiwa seseorang di masa lampau. Terus untuk jenisnya itu ada 3, yaitu teks recon pribadi yang menjelaskan pengalaman pribadi seseorang. Yang kedua ada teks recon faktual yang berisi kejadian fakta tentang seseorang. Yang ketiga ada teks recon imajinatif yang membuat seseorang mendengarkan seolah membayangkan apa yang dibacakan oleh sang pembaca. Untuk selanjutnya ada struktur, yaitu terdiri dari orientasi, insiden, dan reorientasi. Di mana orientasi tersebut adalah pengenalan tokoh, selanjutnya insiden adalah peristiwa, dan reorientasi adalah komentar dari audien yang mendengarkan apa yang dibacakan oleh pembaca. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama ada promina, yaitu kata ganti orang yang bisa diganti dia, aku, dan saya. Yang kedua ada verba, yaitu kata kerja. Yang ketiga ada kata lampau, bisa diganti dengan tadi, sejak, dan kemarin. Yang keempat ada kata menunjukkan waktu dan tempat, misal pada hari itu, pada pukul 7. Selanjutnya untuk menyusun teks recon, yang pertama itu ada menggali informasi, di mana informasi tersebut pengalaman atau cerita yang didapatkan oleh seseorang yang akan ditulis menjadi teks recon tersebut. Yang kedua yaitu mengumpulkan cerita-cerita sejarah yang didapatkan oleh pengalaman pribadi seseorang tersebut. Yang ketiga, membuat urutan peristiwa dalam kronologinya tersendiri. Terus yang terakhir yaitu menyusun kerangka cerita tersebut. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. kita berikan aplaus ya, penjelasannya detail sekali ya dari kelompok Askandano. Silahkan lanjutkan kegiatan yang kedua untuk melakukan aktivitas mengkonversi teks cerita ulang sesuai dengan minat masing-masing kelompok. Oke, selamat bekerja ya. Bersama kelompoknya, siswa menentukan topik teks recon. Siswa diarahkan untuk memilih topik teks recon yang pernah dialami oleh salah satu anggota kelompok. Setiap kelompok menyusun teks recon yang akan ditulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Setiap kelompok mengalihwanakan teks recon yang telah dibuat ke dalam bentuk yang lain. Bisa dalam bentuk cerpen, anekdot, puisi, cergam, video vlog, drama, atau bentuk teks yang lain. Waktu untuk berdiskusi bersama kelompok sudah selesai. Saatnya sekarang masing-masing kelompok untuk presentasi, ya. Seluruh anggota kelompok tampil di depan, harus proaktif, dan kelompok lain saya harapkan untuk menanggapi, ya. Kemudian waktu maksimal untuk presentasi adalah 7 menit, ya. Disinilah, di kegiatan inilah akan ada yang namanya penilaian kalian untuk kreativitas kalian akan dinilai.
keaktifan kalian ya, kemudian kekompakan kalian atau gotong royong kalian. Akan ada penilaian pengamatan profil pelajar Pancasila selain produk kalian. Sudah siap untuk presentasi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil mengaliwanakan teks Vicon menjadi teks anekdot. Mengapa kita memilih teks anekdot? Karena teks anekdot menyenangkan dan bisa menyindir secara halus. Untuk teks Vicon akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada suatu pagi, tepatnya pukul 6.40, saya dan teman saya berangkat ke sekolah berdua menggunakan sepeda motor. Dalam perjalanan pagi, kami berdua kejebak macet karena lampu merah. Kami berdua takut telat karena jam sudah menunjukkan pukul 6.50. Sementara kami kejebak lampu merah. Dan untuk teks anekdot akan disampaikan oleh teman saya. Lama nih lampu merahnya. Aduh, risik banget sih orang-orang sini. Iya, bener banget. Pada saat pengendara lainnya menjalankan motornya dan kita tertinggal hingga lampu merah menyala kembali, kita pun melanggar dan polisi pun merazia. Polisi bertanya, kenapa kalian berdua melanggar peraturan lalu lintas? Kami sedang terburu-buru, Pak. Kami sudah 2 kali terjebak lampu merah. Tidak seharusnya kalian melanggar. Kenapa kalian melanggar? Kan tadi teman saya sudah bilang, kami sedang terburu-buru, Pak. polisi pun mulai berkali-kali menanyakan dengan pertanyaan yang sama kepada kami. Lalu, Maaf, Pak. Ayah saya polisi juga. Namanya Bapak Agus. Apakah Bapak senang? Oh iya, saya kenal. Mau Pak, sekali lagi kami buru-buru. Kata ayah saya, kalau saya kena tilang polisi, bilang saja sama ayah. Saya nanya Pak Agus polisi. Oh iya, sengaja. polisi pun takut untuk menilang kalian berdua. Mempersilakan mereka untuk melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat teks Vicon yang dialihwanakan menjadi drama. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan teks Vicon yang telah kami buat. Berjudul Sahabatku Dalamnya. Di sebuah sekolah menengah pertama, ada 3 manusia yang selalu bepergian bersama. Mereka terkenal dengan kekompakannya serta berbagai ulah yang selalu mereka lakukan setiap harinya. Tak jarang, mereka juga sering menghina bersama walaupun pada esok harinya mereka harus pergi ke sekolah. Sebuah pertemanan tidak selalu mulus begitu saja. Walaupun mereka selalu harmonis, namun pada suatu hari terjadi kejadian yang membuat 3 sahabat itu beradu mulut. Di suatu sekolah berstatus negeri, ada beberapa siswa yang populer di sana. Populernya bukan karena prestasi atau hal baik lainnya, melainkan karena kelakuannya yang selalu melanggar tata tertib sekolah. Suatu saat ketika istirahat sedang berlangsung, Mau kemana? Aku bilang, berapa nih? 150. Itu aja kita persiapan pergi ke Gunung Belanda. Emangnya di gimana gitu? biasa, teknologi dan Ada yang ngambil uangnya di Lila. 150 itu banyak. Itu banyak loh, yang bisa dibuat bercanda. Lah, kita dari sini diem, kok nggak ngapa-ngapain? Kamu juga kok bisa tiba-tiba nyalahin kita? Nah gitu baik-baik dong. Emangnya siapa yang tahu kalau kamu itu taruh di situ? Cuma 3 bertiga, gak ada lagi. Ya berarti kemungkinan besar di antara kalian bertiga. Ini kita lapor ke kita aja. Pasti mereka tahu. Oke, ini hasil karya kelompok kami. Di sini kami membuat teks rekon jenis pribadi, di mana teks di sini menceritakan kisah penulisnya sendiri. Ini hasil teks rekon yang dialihwanakan menjadi cerita bergambar yang akan dipaparkan oleh anggota kelompok saya. Lomba Olimpiade Sains. Pada tahun 2017, aku dan beberapa teman ditunjuk oleh guru untuk mengikuti lomba Olimpiade Sains yang sebelumnya akan diseleksi oleh sekolah. Di mana Olimpiade Sains merupakan ajang kompetisi tahunan dalam bidang sains bagi para siswa sederajat. Pada tanggal 12
mengikuti lomba tingkat kecamatan. Satu hari berikutnya, aku mendapat informasi bahwa aku dan dua teman aku terpilih mengikuti lomba. Aku sangat senang mendengar informasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mengalihwanakan teks recon menjadi video vlog. Judulnya adalah berbohong kepada orang tua. Pada suatu hari di bulan Ramadan, ada seseorang anak perempuan yang ingin izin kepada ibunya untuk jalan-jalan bersama teman-temannya. Pada sore hari, seorang anak perempuan itu menghampiri ibunya yang sedang menyiram bunga di teras rumahnya. Lalu anak perempuan itu meminta izin kepada ibunya, tetapi tidak diizinkan oleh ibunya. Beberapa menit kemudian, datanglah teman yang menghampiri si anak tersebut yang sedang berbicara bersama ibunya. Si teman itu membujuk untuk membohongi ibunya agar diperbolehkan untuk pergi. Saya lebih jauh, ini buat saya. Emangnya jam segini udah pada buka, masih belum tutup? Mana ya? Ya udah, kali ini mama izinin. Karena kan ini juga kepentingannya Ale, ya kan Ale? Iya. Ya udah. Tapi pulangnya jangan malam ya. Ya. Ya udah, hati-hati ya. Makasih, Mak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 memilih untuk mengubah teks rekon menjadi cerpen. Alasan kelompok kita memilih mengubah teks rekon ke dalam cerpen karena tokoh yang mempunyai cerita ini ingin berbagi pengalaman ceritanya yang menurutnya sangat menarik dan menyenangkan jika dibuat ke dalam cerpen. Ini kalau sepi banget ya. Ya, ini kok sedikit ya. Apa jangan-jangan kita terlalu menggunakan Coba ayah tanya ke kakek di sana, kemudian jam keberangkatannya. Baiklah, ayah akan coba bertanya. Jadi kami tulis ini dulu ya. Ternyata benar, kami salah menerima informasi terkait jam keberangkatan tersebut dan harus menunggu kabar dari loket setempat. Beberapa hari setelahnya, ketika semua orang lagi bersantai dan berkumpul di ruang tamu, tiba-tiba sepupuku membicarakan tentang Sembalun. Saya langsung teringat dengan kata Sembalun yang saya lihat di sosmed. Wah, sepertinya asik nih kalau kita garis baju. Boleh tuh, di sana itu tempatnya sangat bagus. Selain tempatnya yang bagus, kita juga bisa memetik strawberry sebabnya. Pemandangannya juga sangat-sangat indah untuk berfoto-foto. Berdirinya kami di sini akan memaparkan hasil dari proses perubahan teks recon menjadi teks puisi. Perpisahan. Salam perpisahan. Telah sampai pada lembaran baru yang disebut 3 tahun yang lalu. Kini hatiku tergores kesedihan. Saat terucap salam perpisahan. Walau air mataku tak terlinang, bukan ganti suatu kerelaan. Saat kaki melangkah, jarak semakin membentang.
semuanya jadi terkenang. Akankah hanyut di bawah lembah? Atau mungkin terkubur oleh waktu dan keadaan? Terima kasih karena kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kalian dengan begitu baik ya. Tak terasa waktu berlalu ya, seluruh kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja ya. Sebelum kita membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Nurul meminta kalian ya untuk kembali fokus ya, fokus dalam waktu 10 menit ke depan ya. Mohon perhatiannya, silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan, fokus, konsentrasi, tidak ada yang duduknya miring-miring. Ya, tidak ada yang duduknya miring-miring. Sudah? Oke. Saya minta kalian memejamkan mata, tenangkan pikiran kalian, fokus. Guru menerapkan teknik stop untuk memfokuskan perhatian siswa sebelum mengajak siswa menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan dari kegiatan belajar hari ini? Pembelajaran hari ini sangat mengesankan dan mengasihkan, di mana perubahan cerita teks recon yang dialihkan ke teks lain yang sudah teman-teman sampaikan tadi dapat memberikan motivasi, kesan, dan pengalaman yang dapat kita ambil baiknya untuk dapat kita jalankan ke depannya. Selanjutnya di sini juga kita dapat mendapatkan ilmu yang banyak tentang materi tes recon yang dirubah ke tes lainnya, dapat menemukan keunggulan siswa teman-teman di sini dalam memperagakan tes yang telah dirubah. Sekian dari saya. Terima kasih anak-anak ya. Dari presentasi kalian masing-masing kelompok ternyata ragam bentuk konversi teksnya itu berbeda ya. Jadi ada 4 varian ragam produk ya. Ini menjadi penanda bahwasanya ya masing-masing kelompok itu memiliki nilai yang berbeda. Ini adalah suatu bukti bahwasanya dengan bahasa kalian bisa menunjukkan kreativitas. Terima kasih kepada Virginia sudah menyampaikan kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini ya, yang bisa kita simpulkan bahwasanya teks recon itu bisa menjadi inspirasi untuk pembuatan bentuk teks yang lain gitu. Bahkan kita bisa berkreasi ya dengan berbagai ragam varian bentuk teks ya dari teks recon yang kita miliki. Selanjutnya, yang ini saya tanyakan, apa sih kesan dari kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana kesan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Kesan saya mengikuti pelajaran pada hari ini sangat seru banget, banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama dari berbagai teks recon dari teman-teman yang sangat banyak pelajaran yang bisa dipetik dari situ. Dan kalau dilihatin 10/10. Di akhir kegiatan pembelajaran, guru meminta siswa untuk menyampaikan nilai-nilai sosial dan karakter yang terbangun selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Nilai yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu kita bisa bekerja dalam saling bekerja dalam satu kelompok, bekerja sama ya. Oke. nilai sosial yang didapatkan dari pembelajaran pada hari ini, terutama dalam hal kolaborasi, bekerja sama. Yang kedua, saling menolong, saling memberi ide. Dan yang ketiga, sama seperti kita bernalar kritis, di mana ketika kita ada di puncak jurang, kita nggak bisa buat gimana lagi, kita harus berpikir bagaimana caranya kita masih bisa untuk melangkah ke selanjutnya. Walaupun jurang itu nggak ada jembatannya. Sebuah statement yang menarik sekali ya Nana. Jadi boleh Bu Nurul simpulkan nilai moral yang didapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini bahwasanya
kalian secara tidak sadar ya sudah mampu bekerja sama, bergotong royong untuk menyelesaikan tugas belajar hari ini. Kemudian kalian dipaksa untuk berpikir kreatif ya. Kemudian dipaksa untuk berpikir kritis supaya masing-masing produk hasil kerja kalian itu dapat menarik ditonton oleh seluruh seluruh teman kalian di kelas ini ya, atau disaksikan oleh kelompok lain. Baik anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran hari ini ya, pesan dari Bu Nurul ya. Silakan nanti produk yang sudah kalian buat hari ini ya, jangan lupa untuk diposting di media sosial ya. Baik anak-anak, terima kasih atas keaktifan kalian hari ini, kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Saya cukupkan sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.